Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Sintawati dengan NIM V1321038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis mengenai beberapa file dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan melakukan analisis terhadap 4 file. Yang pertama adalah linear regression, yang kedua adalah linear regression hipotesis testing, yang ketiga adalah logistic regression, dan yang terakhir adalah machine learning. Kemudian untuk file yang pertama yaitu file linear regression. Nah, sebenarnya linear regression ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama untuk melakukan estimasi, prediksi, dan juga forecasting. Dan yang kedua berfungsi untuk melakukan uji hipotesis. Nah, di sini sudah ada data, duration, dan score seorang atlet dalam melakukan pelatihan. Nah, di sini untuk durasinya ini merupakan variabel X. Jadi kita kasih label X karena durasi ini merupakan variabel X. Kemudian yang skor ini merupakan skor berlatihnya dan ini menjadi variabel Y-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika seorang atlet melakukan olahraga dengan durasi 1, maka dia akan mendapatkan skor sebesar 76. Nah, kemudian yang pertama di sini kita akan menentukan coefficient of slope-nya. Kita akan menggunakan rumus Lines. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan kemudian Lines. Nah, kemudian kita blok variabel Y-nya. Kemudian titik koma kita blok yang variabel X atau yang duration. Kemudian titik koma kita ketikkan true. Kemudian titik koma kita ketikkan false. Kita masukkan yang false. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul bahwa coefficient of slope-nya atau garis kemiringannya itu 5,250. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan coefficient of intercept-nya. Nah, kita untuk menentukan coefficient of intercept-nya ini kita blok datanya terlebih dahulu yang berwarna biru, kemudian kita masuk ke menu insert, kita pilih chart, kemudian kita pilih yang scatters. Nah, kita geser terlebih dahulu supaya tidak menutupi data yang lain. Kemudian kita klik titik birunya, kemudian kita klik kanan, kemudian add trend line. Nah, di scroll ke bawah, display equation on chart-nya kita centang, dan kita ubah warna garisnya yang tadinya biru menjadi warna merah, supaya memudahkan kita dalam membaca data. Nah, setelah itu, di sini sudah muncul persamaan yang merupakan nilai koefisien jelas. Nah, kita masukkan coefficient of intercept-nya, yaitu 67,162. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai coefficient of slope, kemudian coefficient of intercept, di sini kita bisa langsung masukkan rumusnya ke dalam prediksi tersebut. Nah, di sini kita langsung saja masukkan, kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan coefficient of slope-nya. Nah, sebelum lanjut, kita kunci dulu dengan menggunakan simbol dolar di awal dan juga akhir huruf E. Kemudian sesuaikan dengan rumusnya dikali dengan durasi yang bagian sampingnya, kemudian ditambah dengan coefficient of intercept. Nah, sebelum itu kita kunci lagi dengan simbol dolar di sebelum dan sesudah huruf E. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, setelah itu tinggal kita drag ke bawah, kemudian kita decrease decimal. Nah, kalau sudah seperti ini, dapat terlihat bahwa apabila seorang atlet melakukan latihan dengan durasi 7, maka mereka akan mendapatkan skor sebanyak 104. Begitupun seterusnya, seperti ini. Misal, seorang atlet latihan dengan durasi 4, maka mereka akan mendapatkan skor 88. Terima kasih. Nah, kemudian di sini untuk file yang kedua ada file linear regression hypothesis testing. Di sini sudah ada variabel X1 yang merupakan iklan radio, kemudian variabel X2 digital marketing, dan variabel X3 iklan koran, kemudian untuk variabel Y merupakan keputusan pembelian. Nah, dari data ini kita dapat mengerjakan dengan menggunakan fitur data analis yang ada di Excel. Caranya, kita masuk ke menu data terlebih dahulu, kemudian kita klik data analyze.
Nah, di data analis ini kita pilih yang regression, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk input Y range-nya kita masukkan, kita blok data variabel Y. Kemudian untuk input X range ini kita blok X1 sampai X3. Nah, di sini kita centang labels karena tadi kita bloknya itu sama dengan label atau kolom nama dari tabelnya. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk hasilnya. Kita perbesar dulu supaya mudah dibaca dan nah, di sini sudah muncul untuk hasilnya. Yang akan kita lihat yang pertama ada R square-nya. Kemudian kita beri warna untuk R square-nya supaya kita memudahkan kita dalam membaca data. Kemudian signifikan F. Di mana signifikan ini kita akan melihat apakah secara simultan mempengaruhi variabel Y-nya. Kemudian variabel X mempengaruhi variabel Y secara parsial yang dapat kita lihat dari p-value-nya. Nah, yang terakhir yang akan kita warna adalah koefisien untuk melihat apakah memberi pengaruh positif atau negatif. Nah, kemudian akan kita jabarkan di sini. Kita merge dulu untuk kolomnya. Kemudian, interpretasi yang pertama ini dari data R square-nya. Dari nilai R square-nya menunjukkan nilai sebesar 0,5705 sekian atau sebesar 57,05%. Yang artinya bahwa variabel Y atau variabel keputusan pembelian dalam penelitian ini sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan juga X3 yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya sebesar 42,95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian interpretasi yang kedua adalah bagian significance F. Nah, di sini dapat dilihat dari tabel anomali, dapatkan bahwa nilai significance F adalah sebesar 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan, ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Kemudian yang terakhir, interpretasi di bagian koefisien dan juga p-value. Kita blok dulu untuk beberapa selnya, kemudian merge and center, kemudian kita tulis interpretasinya. Interpretasinya. Iklan radio atau X1. Variabel iklan radio atau X1 ini memiliki nilai koefisien sebesar 0, juga nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,0. X1 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap ada variabel digital marketing atau X2. Variabel digital marketing X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,870, dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, iklan koran X3. Variabel iklan koran atau X3 memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,6375. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Terus selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan SPSS. Kita blok datanya, kita copy dan kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Di sini, ketika kita sudah berhasil membuka aplikasi SPSS-nya, kita paste data yang tadi telah kita copy. Variable view. Kemudian namanya kita ganti X3 dan Y. View. Kemudian koran. Nah, setelah itu kita share-nya,
kita ubah menjadi scale. Kemudian untuk yang keputusan pembelian, pilih ke data view. Kemudian kita masuk ke, kemudian di sini view, dan kita pilih yang linear. Ini kita masukkan untuk yang dependennya ini keputusan pembelian. Kemudian yang dependent ini keputusan pembelian, kita masukkan ke independent. Statistik. Yang collinearity diagnostik. Kita masuk ke plot. Nah, yang Y ini atau S residual, kita masukkan ke Y, ke Z prediction. Kemudian normal probability-nya, kemudian kita klik continue. Kita centang yang residual, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya di sini setelah outputnya keluar, nah di sini dapat kita lihat untuk uji normalitas. Di sini dapat kita lihat dari bentuk chart atau histogramnya. Nah, apabila diagram atau histogramnya ini, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini itu terdistribusi secara normal. Kemudian juga dilihat dari p-plots. Dan datanya menyebar di sekitar garis diagonal, maka dalam penelitian ini itu terdistribusi secara normal. Kemudian yang selanjutnya itu uji Kolmogorov-nya. Nah, kita kembali dulu ke datanya. Nah, setelah kita kembali ke bagian data awalnya, kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke non-parametric test, dan one sample QS. Standardize. Kemudian setelah itu kita klik dari Kolmogorov-nya itu seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ditemukan nilai 8 untuk dari 0,05. Datanya terdistribusi secara normal dan juga tidak terdeteksi adanya. Yang selanjutnya adalah coefficient. Ini dapat berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa V dari 10 dan juga nilai toleransi 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap gunakan dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi koliniaritas. Setelah data model summary, di mana besar 0,571, 7,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel harga saham sebesar summary. Nah, di sini terlihat bahwa sebesar 57, variabel keputusan 7,1% dipengaruhi oleh variabel iklan koran, sisanya sebesar 42,9. Ini ada ANOVA. Di sini nilai data ini adalah 0,04 besar, lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada ANOVA. Nah, di ANOVA ini dapat dilihat bahwa p-value-nya atau signifikansinya adalah 0,046 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir ini ada koefisien X1 memiliki p-value di mana ini yang pertama ada iklan radio atau X1. Variabel iklan radio ini memiliki nilai koefisien sebesar atau 197 dan nilai p-value-nya sebesar 0,641 yang mana nilai tersebut lebih besar dari kan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kedua digital marketing 46,878 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir iklan koran atau X3, variabel iklan koran atau X3 memiliki nilai dan nilai p-value sebesar 0,6385 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 ini memiliki pengaruh yang positif. Terima kasih. Kemudian untuk file yang ketiga ini ada logistic regression. Nah, di sini sudah ada 3 data, yaitu subscript, age, dan juga income. Nah, untuk
melakukan analisis, kita blok dulu semua datanya, kemudian kita copy ke aplikasi datanya, dan kita paste di SPSS. Setelah SPSS-nya sudah terbuka, kita pastekan data yang telah kita copy dari Excel tadi di sini. Setelah itu, kemudian kita masuk ke variable view. Kemudian namanya ini kita ubah menjadi subscribe, age, dan juga income sesuai data yang ada di Excel. Kemudian selanjutnya, kita ubah desimalnya ini menjadi 0. Kemudian setelah desimalnya diubah menjadi 0, kita masuk ke value. Selanjutnya adalah bagian value. Di sini kita ubah value-nya 0, kemudian labelnya ini no subscribe. Kemudian kita add. Kemudian yang kedua, value-nya 1 dan labelnya subscribe. Kemudian kita klik OK. Kita add terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Kita masuk ke measure, di mana measure ini yang subscribe itu kita ubah menjadi nominal, kemudian yang lainnya kita ubah menjadi scale untuk yang age dan juga income. Kemudian kita masuk kembali ke data view. Nah, di sini kita akan masuk ke analisisnya. Kita masuk ke analyze. Nah, di sini setelah kita kembali ke data view, kita masuk ke analyze. Kemudian kita pilih yang regresi. Kemudian regresi kita pilih binary logistik karena pilihannya cuma ada 2, yaitu subscribe dan juga no subscribe. Nah, setelah itu dependennya ini subscribe. Kemudian yang covariates-nya itu kita masukkan age dan income. Kemudian kategorikal ini kita abaikan. Kemudian yang bagian save, kita centang yang probabilities and group. Kemudian continue. Kemudian di bagian option, kita memilih centang semuanya. Kita checklist semuanya satu per satu. Nah, kemudian untuk CI ini, kalian bisa mencentangnya ataupun tidak. Kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul output dari logistic regression. Yang pertama ada cash processing summary. Nah, pada cash processing summary ini menjelaskan bahwa terdapat data atau total data sebesar 407 data dan missing cache-nya itu 0 atau tidak ada data yang missing. Kemudian selanjutnya adalah dependent variable encoding. Nah, dependent variable encoding-nya ini sesuai dengan Excel yang telah kita masukkan bahwa no subscribe-nya itu memiliki internal value 0 dan subscribe-nya itu akan membandingkan blok 0-nya dan juga blok 1-nya yang ada di bawah. Nah, dapat kita lihat bahwa pada bagian blok 0, min 2 log likelihood-nya itu sebesar 553,797, sedangkan pada blok 1-nya itu sebesar 514,918. Nah, dapat dilihat bahwa min 2 log likelihood dari blok 1 itu lebih kecil dari min 2 log likelihood dari blok 0. Nah, itu menunjukkan bahwa data yang kita gunakan itu sudah layak dan juga baik, karena pada dasarnya apabila data kita itu layak, maka mereka akan mengalami penurunan dari blok 0 ke blok 1-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah model summary. Nah, berdasarkan data dari model summary ini, R-square-nya yaitu sebesar 0,124 atau sebesar 12,4%.
Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel subscribe Y sebesar 12,4% itu dipengaruhi oleh variabel age dan juga income, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, kemudian di bawahnya ada Hosmer dan Lemshow test, di mana ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya yaitu sebesar 0,202, yang mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa H0-nya itu diterima, yang artinya data yang ada di H0 itu cocok atau fit dengan model, sedangkan H1-nya ditolak, yang artinya data yang digunakan itu tidak cocok atau tidak fit dengan model. Kemudian terdapat classification table. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sebesar overall percentage-nya yaitu sebesar 66,3%, bahwa akurasi, apakah semakin tinggi, apakah semakin pengaruhi subscribe atau tidak, akurasinya itu sebesar 66,3%. Kemudian yang terakhir adalah variable in the equation. Nah, pada variable in the equation ini memiliki nilai signifikan di sini untuk age-nya yaitu 0,001, kemudian untuk income-nya 0,000, yang mana ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel age dan juga income ini berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk melakukan subscribe atau variabel Y yaitu subscribe. Terima kasih. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah file machine learning. Nah, di sini ibaratnya saya itu merupakan seorang manajer SDM yang akan melakukan rekrutmen terhadap karyawan baru. Di sini sudah ada 100 data karyawan lama yang sudah dites berdasarkan EQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, matematika, dan apakah fans Aldi Taher. Kemudian di sini ada kolom performanya. Saya juga mendapatkan 15 data dari karyawan baru, di mana akan gender dan juga ketelitian, personality, pengalaman kerja, gelar, matematika, kemudian apakah fans Aldi Taher atau bukan. Kemudian di sini saya akan melakukan tes terhadap performa pendaftar karyawan tersebut yang nantinya akan direkrut untuk bekerja di perusahaan. Kemudian dalam proses perekrutan tentu saja tidak hanya berdasar pada akumulasi semata atau asumsi semata, namun didasarkan pada data-data yang telah ada. Kemudian setelah masuk ke variable view, di sini terdapat variabel independen, yaitu IQ, gender, ketelitian, personality, pengalaman kerja, gelar, mat, Aldi Taher, dan juga variabel dependennya adalah performa. Nah, di sini kita akan mencari seberapa besar performa kerja dari 15 calon karyawan yang ada. Kemudian kita kembali ke data view, dan kita masuk ke analyze. Kemudian kita memilih yang neural. Kemudian yang di bagian dependent ini kita masukkan performa. Kita masukkan ke dependent. Kemudian yang bagian IQ sampai dengan fans Aldi Taher atau bukan. Kita masukkan satu per satu. Kemudian di bagian partition, kemudian bagian arsitektur kita abaikan, bagian training kita abaikan, kemudian di bagian output kita checklist atau centang yang bagian independent variable. Kemudian yang bagian save kita abaikan, bagian save kita centang yang save predicted kita abaikan, dan bagian optionnya kita abaikan, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul untuk outputnya. Di sini yang pertama ada case processing summary, di mana di sini sample training, data yang digunakan itu sebanyak 76 data atau 76%. Kemudian untuk sampel testingnya sebesar 24 data atau 24%, dengan jumlah data ada 100. Nah, di sini terdapat data yang kita exclude, yaitu sebanyak 15 data, di mana dapat kita lihat tadi bahwa datanya ini belum ada performanya, dengan total datanya 115.
Kemudian kita scroll ke bawah, terdapat network information. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa covariates-nya ada 8, ada IQ, gender, ketelitian, personality, pengalaman kerja, gelar akademik, dan sukses menyelesaikan soal matematika, dan yang terakhir, apakah fans Aldi Taher atau bukan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada number of hidden layer-nya ada 1, kemudian number of unit in hidden layer-nya ada 2. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk pada gambar ini yang bias-bias ini bisa kita abaikan. Nah, di sini itu terdapat 3 bagian, bagiannya, kemudian bagian kedua itu yang bagian tengah, dan yang bagian ketiga itu bagian performa. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bagian 1 atau variabel 1 ini digunakan untuk memprediksikan bagaimana performa dari karyawan kita nantinya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, kemudian di sini ada model summary, dan di model summary ini yang akan kita highlight itu di bagian percent incorrect prediction. Ini mencapai 51% atau 51,3%. Nah, ini termasuk fatal karena lebih dari 30%. Kemudian yang bagian testingnya bahkan lebih besar, yaitu mencapai 66,7%, yang mana ini menunjukkan bahwa datanya itu nanti akan fatal dan juga lemah. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini ada independent variable importance. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel mana yang paling penting dalam prediksi performa karyawan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa EQ ini menduduki peringkat pertama dengan tingkat importance-nya mencapai 300. Kemudian yang kedua adalah ketelitian. Yang ketiga ada pengalaman kerja. Di sini pengalaman kerja juga mencapai 200. Kemudian kita scroll ke bawah, di normalized important ini dapat kita lihat bahwa IQ menduduki peringkat pertama. Kemudian setelah kita kembali ke data awalnya, dapat kita lihat seperti hasil prediksi tadi bahwa prediksinya itu masih sangat lemah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa performanya 9, tapi di hasil prediksinya 10. Nah, ini belum sesuai kan. Oleh karena itu, kita akan menganalisis ulang. Nah, di sini akan muncul variabel baru yaitu predicted value. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali kemungkinan atau kesalahan yang terjadi karena banyaknya prediksi yang meleset. Oleh karena itu, kita akan prediksi ulang. Setelah kita hapus variabel yang tadi, kita masuk ke analyze. Kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke neural network, kemudian multiplier perceptron. Kita masuk ke variabel. Nah, di bagian covariative ini kita hapus bagian-bagian yang hanya intelligent quotients atau IQ, kemudian ada pengalaman kerja, dan yang lainnya akan kita hapus. Kemudian kita pilih neural network, kemudian kita pilih yang multiplier perceptron. Nah, kita masuk ke covariative-nya, kita hapus atau kita kembalikan yang selain IQ dan juga pengalaman kerja, di mana IQ dan pengalaman kerja tadi menjadi variabel paling penting dalam penghitungan performa. Kita kembalikan. Kemudian ini juga kita kembalikan, personality juga. Kemudian gelar akademik juga. Fans Aldi Taher kita kembalikan juga. Dan sukses menyelesaikan soal matematik. Oke. Nah, kemudian di sini akan muncul output baru dari hasil prediksi baru kita yang mungkin di mana lebih akurat. Untuk case processing summary-nya masih sama, di mana untuk sample training-nya 70 untuk. Nah, kemudian di sini akan muncul output baru dari prediksi baru yang lebih akurat, di mana untuk case processing summary-nya di sampel training-nya menggunakan 74 data, 74%. Kemudian untuk testingnya ada 26 data dan 26% dengan jumlah data 100 exclude 15 dengan total datanya 115. Nah, di sini karena tadi kita sudah membuang covariates yang tidak perlu, maka di CD network information ini tinggal 2, yaitu yang pertama ada IQ dan yang kedua adalah pengalaman kerja. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa di sini tinggal IQ dan juga pengalaman kerja yang akan mempengaruhi performa calon karyawan.
Kemudian yang ketiga model summary. Nah, di sini yang paling terlihat bagian training, di mana yang tadinya mencapai angka 50%, sekarang hanya mencapai 20%. Nah, ini sudah sangat baik, mengalami penurunan yang sangat drastis, dan ini di bawah 30%. Jadi, hasilnya nanti akan lebih valid lagi. Kemudian di bagian testing, juga sudah mencapai 26%, di bawah 30%, yang akan menjadi datanya itu lebih valid. Kemudian untuk independent variable importance, yang pertama masih tetap sama diduduki oleh EQ, dan yang kedua adalah pengalaman kerja. Nah, kemudian di sini setelah hasil outputnya tadi keluar, kita geser ke bawah untuk melihat hasil prediksi dari 15 karyawan. Nah, di sini hasil prediksinya itu ada 15 ini, dan ini sudah lebih valid daripada hasil prediksi yang sebelumnya. Nah, sebagai dua karyawan ini, yaitu karyawan 114 dan juga 115. Namun apabila lebih dari dua, mereka akan mengambil yang performanya juga di angka 9. Terima kasih.